Saya mau ingatkan ya, sampai hari ini rakyat yang di bawah itu dukung saya. Iya kan? Kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu kalau rusuh, semua negara yang rugi. Mau ganti saya tunggu dong 2029. Pemerintahan yang kacau ini, ngurus minyak nggak bisa, ngurus pertahanan tidak bisa, mengurus MBG tidak bisa. Yang salah presiden, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa republik ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-duanya. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ketika kita bicara kepada presiden impeachment, tidak bermakna kita melakukan pelanggaran konstitusi. Itu sah secara undang-undang dasar. Pertanyaan besar kemudian adalah kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya. Secara konstitusional pasti dan pasti harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Masalah wakil presiden kita, jangankan sebelum pelantikan, sebelum bekerja seperti Prabowo, sebelum dia bekerja dia sudah melanggar konstitusi. Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Kita mau tertibkan kan, jadi dia ya saya juga punya data-data intelligence. Saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Ada perspektif kenapa kemudian paceklik ketatanegaraan ini terjadi. Faktornya ada 3. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, dan ketiga Prabowo. Prabowo tidak mengetahui tugas-tugas ketatanegaraan seorang presiden. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada. Jadi tidak heran muncul Prabowo kedua. Apa saja bisa dilakukan dengan format gentengisasi. Dari mana format gentengisasi? Tidak ada di kampanye, tidak ada di rencana Bappenas. Pokoknya muncul ketika dia pidato. Ini versi paling ekstrim dari seorang presiden sebenarnya. Begitu terlintas di kepalanya, dia putuskan itu jadi kebijakan. Kalau saya bicara di sini, saya harus bertanggung jawab. Ini media ini cover saya. Banyak lagi nunggu. Kalau bisa, wah ini blunder apa lagi Prabowo akan bicara gitu. Iya kan? Nah, memang ini Prabowo kedua yang menurut saya berbahaya sekali kalau kemudian akan terus memimpin ketatanegaraan ini. Lalu siapa yang salah? Masuk kita ke fase Prabowo ketiga. Kalau berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, kepala pemerintahan adalah presiden. Yang salah presiden. Aktivis kontras bernama Andri Yunus, disiram air keras, mengalami luka serius. Semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal Pak Presiden, tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu Pak? Ya pastilah. Ini terorisme, ya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Ketika kasus Andri Yunus, kalau tidak ditanya Najwa Shihab, nggak ada itu perkataan ini teror. Presiden yang baik dalam menghadapi kekacauan seperti ini harusnya langsung pidato. Ini sampai hari ini tidak ada ucapan duka bela sungkawa dari presiden. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Ketiga, dia ingin semua terbongkar dan memastikan daulat sipil di atas kekuasaan militer. Nggak ada satu pun tidak ada. Jadi presiden itu pasti dan pasti bisa salah. Masalahnya presiden sudah tahu salah, mau menyatakan kesalahan itu adalah masalah orang lain. Nah, ini yang terjadi yang kemudian membuat Prabowo adalah masalah republik ini. Begini, saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong dan omon lainnya. Rakyat
membutuhkan hasil yang cepat. Tidak boleh terlalu banyak omon, pintar ngomong. Tidak. Di tenda sudah nggak ada lagi 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya. Sabtu 21 Maret 2026, tepatnya Hari Raya Idul Fitri hari pertama. Tapi malam ini kami kecewa bahwasannya tenda masyarakat dibongkar oleh pihak BNPB. Jangan kalian bongkar sebelum Untara selesai kalian bangun. Tidak boleh terlalu banyak omon. Terus sepakat seperti dikatakan Pak Prabowo ini. Bagaimana kawan-kawan? Kita tumbangin aja orang yang suka omong-omong, kita bantuin Bapak Presiden gitu. Benar kagak? Itu Pak Prabowo dapat informasi dari mana sih? Realita di lapangan tidak ada seperti itu, Pak. Tidak ada 100%. Masih banyak para pengungsi di Aceh itu yang terlantar. Orangnya banyak tidur di tenda aja diusir-usirin. Lebaran pertama, saya berada di Dusun Lupungki, Aceh Utara. Ini akan kita bagikan THR untuk korban banjir yang masih bertahan di bawah tenda. 4 bulan sudah berlalu, kondisi Aceh masih jauh dari kata kemenangan. Semoga kondisi ini bisa segera berlalu. Presiden Prabowo kena tipu lagi dari anak buahnya tentang korban banjir. Tidak ada lagi korban banjir yang tinggal di pengungsian. Padahal, coba datang ke Birun, masih banyak pengungsi di depan kantor gubernur, bupati lagi. Ini yang sangat luar biasa. Ketika anak buah presiden membuat asal presiden senang. Padahal baru kemarin mengatakan, saya tahu siapa yang membuat data palsu. Pak Presiden, rakyat Birun kirim salam kepada mengucapkan selamat hari Lebaran kepada Presiden Prabowo. Mereka tinggal di pengungsian. Mereka makan daging di tenda pengungsian di depan kantor bupati. Kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Tapi mereka tahu rakyat yang di bawah itu dukung saya. Kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Merasa pede betul. Saya ingin kasih tahu kalau ITB sudah turun ke jalan, itu tanda-tanda bahaya. Itu kemarahan anak-anak muda karena kebodohan memimpin bangsa. Gue udah bilang Dudung itu ganti tuh si siapa Kodari. Kan gue udah ngomong kemarin. Ya kalau mau naik pangkat sekolah dulu, boy. Iya betul. Ini kan bagian semua dari hak prerogatif presiden yang kita tektokan analisa kiri kanan. Tapi ya ini tahap pertama reshuffle jilid 5 ya. Udah 5 kali Pak Prabowo mereshuffle. Jilid 5 ini bisa sehari 2 hari lagi, bisa sesudah May Day, jadi minggu depan ada pos-pos tertentu yang memang harus bergeser karena kinerja, karena kritikan masyarakat, karena suka buat blunder sana sini di tengah masyarakat, tidak sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo ya sah. Ada satu pertanyaan buat Bang Boy ya, saya satu aja. Kenapa AHY nggak diganti? Silakan Bang Boy. Gua nggak ada komen. AHY nggak diganti itu satu-satunya kesepakatan awal saat kunjungan ke itu Pacitan ke dan itu memang kesepakatan sejak awal gitu. Dan itu kan bagian dari bagaimana pengkaderan AHY untuk memimpin Republik ini ke depan. Ya kita tidak bisa pungkiri itu bapaknya pernah presiden dan AHY juga pinter gitu kan. Bukan digendong-gendong. Kalau digendong-gendong waktu di DKI dia udah jadi gubernur. Ya itu tanda bahwa memang AHY itu ditempa luar biasa untuk jadi pemimpin yang besar nanti. Gagal ya Prabowo aja gagal dari 2008 sampai 2024 baru jadi. Ini bagian dari bagaimana kita menciptakan the right man on the right place. Saya sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Jadi kayak Kodari, kayak Hasan Hasbi, emang dari dulu juru bicara, pengamat politik, dia cocok di komunikasi. Emang cocok di situ. Dan ini Pak Prabowo sudah melihat itu. Bukannya Pak Prabowo nggak tahu, dia tahu. Tapi ada saatnya di mana pertemanan itu, persaudaraan itu, rasa terima kasih itu cukup sudah. Begitu, dari kacamata saya lihat ya, orang-orang kritis seperti Rocky Gerung, seperti Syanganda Nainggolan, seperti Jumhur Hidayat, itu ke istana. Itu ada apa? Itu aja sih Bang Hasbi. Teman-teman jawab. Iya. Oke, baik. Terima kasih.
menarik gitu ya. Tadi di awal udah kayak saya komentari sebenarnya. Jadi ini kita anggap mudah-mudahan pasang kuda-kuda untuk memperkuat ya ke depan, karena tidak mudah melakukan perbaikan secara menyeluruh kalau di dalam itu rapuh. Jadi saya termasuk mengapresiasi walaupun memang catatan publik tidak seperti yang kita harapkan terjadi perubahan secara cepat, tapi bisa dimaklumi karena itu akan menimbulkan satu goncangan ya, yang cukup keras. Oleh karena itu saya melihatnya baguslah komposisi hari ini, kuda-kudanya cukup lumayan bagus, apalagi posisi komunikasi istana ini diperkuat 2 orang ini pada tempat yang pas. Hasan Nasbi ada di situ sebagai staf ahli komunikasi presiden, kemudian Bung Kodari pada posisi badan komunikasi yang selama ini memang selalu kita kritisi mengenai distorsi informasi yang ada, dan itu merupakan sebenarnya kekuatan presiden juga di situ. Jadi saya anggap bagus ini. Kalaupun yang lain ini kan hanya rutinitas saja ya untuk terjadi penyegaran. Dan jumlah ini menarik juga tadi yang disampaikan Bung Randi, ya, bisa saja dia diberdayakan misalnya masuk di Satgas PKH kaitannya dengan lingkungan, makanya posisi kementerian itu. Tapi yang terpenting itu yang disampaikan Boy tadi ya, catatan ada Rocky Gerung segala macam, itu saya rasa juga besar sekali pengaruhnya itu. Oke, saya ke Bung Taurus, silakan sebelum kita ke Tuan Belande. Hari Bang, belum, makasih. Jadi saya ada hari ya. Oh ya, ya Taurus, habis Taurus kita ke hari, oke. Oke Bang, saya lanjut Bang. Jadi apa yang dikatakan Bang Boy itu betul. Jadi Sabtu yang lalu Bang, 3 hari ini, beliau buka Komal Bang, buka Komal. Saya juga mengontari di situ bahwa antara hari Senin ataupun Rabu terjadi reshuffle kabinet. Nah, terjadi hari ini. Cuman yang memang iya, semalam saya komentari minggu depan, tahunya Senin udah reshuffle ya. Boy juga beberapa hari yang lalu juga ada prediksi juga. Cuman yang menjadi kekecewaan saya Bang Boy kan, apa yang menjadi harapan saya kan, saya lebih mengutamakan, lebih menyarankan itu Kapolri Bang, sebab Kapolri ini kan jadi jadi biang keroknya selama ini itu gitu. Jadi penegakan hukum apapun kalau Kapolri ini nggak diganti, juga nggak bisa jalan Bang. Gitu. Bang Taurus, ini narkoba beredar di mana-mana Bang. Hari ini semua nggak seru Bang Taurus, nggak seru. 1-2 hari lagi tunggu sabar aja gitu. Iya Bang, iya Bang. Bung Taurus ini gini, Bung Taurus belum bisa memahami falsafah kendaraan masuk lubang. Abang saya kendaraan masuk lubang itu biasa saja Bang. Gitu, biar nggak pening ya. Iya. Di aspal dulu Jadi kan, gitu loh. ini kan yang membuat selama ini gaduh ini kan penegakan hukum Bang dari ini. Makanya kalau seumpamanya hari tadi itu yang diganti Kapolri dulu, itu saya kira menyelesaikan masalah semua gitu loh. Itu yang lainnya akan bergerak mengenai pelaporan apapun yang ada di Mabes Polri, di Bareskrim, di Polda akan berjalan dengan baik. Tapi kalau lambat-lambat Kapolri ini kasusnya menumpuk, termasuk kasus hoak yang nanti yang sedang kita lakukan di Mabes Polri, di Bareskrim, di Polda, penghasutan yang dilakukan oleh Saiful Mujani, oleh Islah Bahrawi, itu supaya cepat dinaikkan gitu. Urusan nanti terbukti dan tidak bersalah ya pengadilan gitu. Supaya orang-orang yang berspekap tidak bagus, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yang menyebar hoak, yang menghasut, jangan meracuni rakyat di bawah. Ini jangan dibiarkan terlalu lama gitu. Nanti kecolongan seperti Agustus berbahaya gitu loh Bang. Itu aja Bang. Saya kalau Kapolri belum diganti nih Bang Boy, saya tidurnya nggak tenang Bang selama ini Bang. Pokoknya kalau Kapolri diganti, tenang sudah saya tidur Bang. Makasih Bang, makasih. Iya, prediksi saya mengganti Kapolri. Iya, silakan. Iya, prediksi saya mengganti Kapolri itu ini asumsi pribadi saya ya, Suyudi kepala BNN sekarang. Begitu. Oke, gini. Jadi gini, sebentar, Bung Taurus. Oke, jadi gini, Bung Taurus ya. Oke, jadi gini, sebenarnya aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia, di seluruh platform media sosial, termasuk juga podcast, itu udah didengar Presiden. Tapi tentu cara berpikir akademisi, masyarakat biasa, tentu akan berbeda cara berpikir seorang Presiden dalam mengambil sikap dan keputusan. Banyak hal yang harus diukur. Tadi saya kasih salah satu analogi, ibaratnya lubang kan nggak mungkin langsung semua itu diaspal. Nah gitu loh, jadi perlu juga secara bertahap, karena kalkulasinya harus matang. Di situ kan ada kawan, ada lawan, ada faktor ekonomi harus diukur, ya ada faktor situasi politik, goncang apa tidak, semuanya harus diukur seorang kepala negara. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Presiden ini memang kesannya menurut perhitungan orang biasa yang ingin cepat, tapi saya rasa pasti terukur, menghitung semuanya begitu.
Saya yakin ini mungkin ada jilid berikutnya ini. Tadi di awal saya katakan, saya langsung melihat, begitu saya melihat, kaget juga ya. Sama dengan Buntaros, nggak sesuai dengan ekspektasi. Saya coba melihat, ya kalkulasi yang lain. Karena kalau nggak kuat itu bahaya juga. Gitu, dia mencoba posisi strategis kan bahaya juga kalau nggak kuda-kuda kuat. Jadi udah bagus posisi komunikasi ini kan penting. Dua orang ini kan memang ahlinya di posisi komunikasi itu. Nah, termasuk juga di kantor staf presiden itu kan dapur itu sekali masuk itu rata sama rapat kabinet itu posisi itu. Oke, saya ke Ari dulu, saya Kang Bung Ari sebelum ke